Tim gabungan TNI Polri terus memburu kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya yang menyerang para pekerja Trans Papua. Sementara pencarian 4 orang korban yang diduga tewas akibat penembakan juga hingga kini masih terus diupayakan. Untuk mengetahui perkembangan terkini telah bergabung melalui sambungan telepon Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi. Pak Aidi, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, bisa disampaikan informasi terkini Pak mengenai penemuan satu jenazah yang dilakukan pada hari Minggu kemarin siang. Artinya masih ada 4 lagi yang dicari, benar demikian Pak? Ya betul, sesuai dengan laporan awal bahwa ada 19 orang yang dipastikan meninggal dunia, kemudian ada 2 orang yang yang selamat tapi belum diketahui bagaimana nasibnya sampai sekarang. Yang 19 orang itu sudah ditemukan 16 orang sebelumnya dan kemarin kita berhasil menemukan lagi 1 orang. Berarti tinggal 2 orang jenazah yang dipastikan meninggal, kemudian 2 orang lagi yang masih belum diketahui nasibnya apakah selamat atau meninggal. Tetapi kita tetap berupaya melakukan pencarian. Sekarang saat ini di Mbua maupun Yigi satuan TNI sudah menduduki. Kemudian untuk kondisi masyarakat juga sendiri, khususnya di Mbua yang tadinya pada saat penyerangan pos TNI di Mbua tanggal 3 Desember itu masyarakat memang mengunci semuanya ke hutan. Namun mulai kemarin mulai 2 harian lalu sampai hari ini itu masyarakat secara beransur-ansur sudah mulai kembali ke hutan dan roda perekonomian dan kehidupan sosial sudah mulai berjalan. Bahkan kemarin Danrem 172 Binsar Panjaitan, Binsar Sianipar itu ikut melaksanakan ibadah di gereja bersama dengan rakyat di Buah. Kemudian di Yigi sendiri memang situasi sekarang di kampung masih terlihat sepi. Hanya beberapa warga yang bertahan di kampung, kemudian sebagian masih berlindung di hutan. Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa tidak perlu masuk ke hutan, kembali ke rumah kita pastikan aman, sepanjang tidak membawa senjata api. Jadi kita justru akan melindungi rakyat. Kemudian yang sering terjadi memang dan selalu menjadi modus mereka apabila mereka diserang, biasanya yang kelompok bersenjata api itu ada di belakang, kemudian yang di depan biasanya membawa panah, tombak, batu dan sebagainya. Seolah-olah adalah masyarakat. Perlu kami tegaskan di sini, apabila melakukan perlawanan terhadap TNI, apakah dia hanya memegang panah, tombak atau batu tapi melakukan perlawanan, berarti itu bagian daripada kelompok separatis. Tetapi kalau memang masyarakat itu dijadikan tameng, berarti masyarakat itu tidak pegang apa-apa sama sekali. Itu baru kita katakan ke masyarakat sebagai tameng. Tapi kalau mereka melakukan perlawanan juga, berarti juga bagian daripada separatis itu sendiri. Demikian. Baik. Jadi pembedaannya adalah melakukan perlawanan atau tidak, begitu ya Pak? Nah, ya, sebetulnya betul. Seberapa besar fokus dari TNI Polri sendiri untuk mencari dan menangkap anggota KKB ini? Karena kalau kita ketahui Panglima tertinggi Presiden Joko Widodo sudah bicara, Panglima TNI juga sudah bicara, dunia internasional mengawasi. Seberapa besar fokusnya? Kalau sampai saat ini kita masih fokus terhadap pencarian korban. Ya, kemudian kita untuk selanjutnya kita akan berusaha melakukan pengejaran terhadap di mana titik-titik yang kita perkirakan atau berdasarkan informasi intelijen mereka ada di sana. Yang ironisnya mereka kelompok KKSB melalui juru bicaranya Sabi Sambon mengatakan bahwa TNI harus bertempur secara gentle, jangan bertempur di luar zona tempur, karena mereka mengklaim Yigi dan Mugi, Yigi dan Bua itu bukan zona tempur. Zona tempur yang mereka klaim adalah di kawasan di antara Habema sampai Bua. Nah, di situ tidak ada masyarakat memang. Tetapi sebaliknya justru mereka melakukan pembantaian di Yigi, kemudian melakukan penyerangan pos TNI di Bua yang mereka klaim bahwa itu bukan zona tempur. Nah, dan klaimnya mereka ini klaim sepihak, artinya tidak pernah ada perjanjian antara TNI dengan KKSB bahwa ada zona tempur.
mengklaim zona tempur. Nah, dan kami perlu tegaskan di sini bahwa ini adalah operasi gerilya, ini adalah taktik gerilya, maka tidak dikenal adanya zona tempur. Jadi di mana kita ketemu, ya di situlah zona tempurnya. Ya, di mana TNI dengan KSB ketemu tidak ada dikenal zona tempur. Mau di mana saja kita ketemu, mereka bersenjata, kita bersenjata, berarti kita di situ bertempur, begitu. Baik, sekaligus mau konfirmasi nih Pak Aidi, apakah benar TNI menurunkan Kopassus untuk memberantas KKB di Papua? Tidak ada. Jadi saya perlu tegaskan itu tidak ada. Sampai saat ini Kodam 17 Cendrawasih masih memperdayakan potensi yang dia miliki, yang dimiliki oleh Kodam 17 Cendrawasih. Tidak ada penambahan pasukan dari satuan manapun. Kemudian Polda juga tidak menambah pasukan. Jadi yang ada adalah Brimob Polda yang ada di sini. Di Papua ini ada beberapa satuan dari luar yang melaksanakan penugasan, yaitu pengamanan perbatasan di sepanjang jalur perbatasan. Kemudian kalau orang Kopassus di Papua, ya betul ada. Tetapi kalau satuan Kopassus itu sampai saat ini tidak ada. Nah, termasuk saya sendiri mantan Kopassus, saya pelatih Kopassus, saya instruktur Kopassus. Jadi kalau Kopassus di Papua ada beberapa orang. Tetapi kalau satuan Kopassus apalagi diperintahkan langsung, kabarnya melalui media Tribun bahwa diperintahkan langsung oleh Presiden, sampai saat ini kami belum mendapatkan satuan tersebut. Jadi Kodam 17 Cendrawasih masih mampu mengatasi dengan memperdayakan potensi yang dimiliki oleh Kodam, baik potensi personil maupun potensi persenjataan alat alutsista yang ada. Termasuk juga saya mengklarifikasi di sini bahwa selalu digembor-gemborkan pada mereka dan pihak mereka bahwa TNI melakukan pengeboman, melakukan serangan lewat udara, kemudian mengakibatkan masyarakat sipil meninggal. Saya tegaskan dan media juga bisa melihat, masyarakat bisa melihat bahwa alutsista yang ada di Papua sampai saat ini hanya heli angkut berjenis heli Bell dan Mi-17. Tidak ada heli serang, tidak ada pesawat tempur, tidak ada artileri, tidak ada roket. Jadi itu tidak ada. Kemudian dikabarkan bahwa akibat serangan TNI tersebut mengakibatkan rakyat meninggal, jadi korban. Sampai saat ini TNI belum pernah menyerang, justru TNI diserang saat melaksanakan evakuasi. Dan kalau ada laporan, dan saya perlu memberikan gambaran juga bahwa lokasi terjadinya pembantian di Bukit Kabo itu, jarak dari kampung terdekat itu jaraknya antara 4 sampai 5 km. Jadi kalau di tempat tersebut terjadi ada korban, maka kita bisa pastikan atau kita bisa analisa bukan masyarakat asli murni, tetapi mungkin bagian daripada pelaku. Kemudian yang disebutkan oleh mereka bahwa ada rakyat, secara sepi ada rakyat yang meninggal, kan tidak bisa diidentifikasi dan tidak bisa, mereka juga tidak pernah menunjukkan di mana rakyatnya yang disebut meninggal itu, sebutkan nama. Tetapi beda dengan yang ditembaki oleh mereka karyawan PT Istaka Karya yang dibantai oleh mereka, kemudian mereka tuding itu adalah TNI, ya bisa diklarifikasi, alamatnya jelas, keluarganya jelas, identitasnya jelas, silakan diklarifikasi apakah itu benar TNI atau masyarakat sipil. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerang sipil, mereka bantai itu karena dia adalah TNI. Nah, kalau ternyata setelah terbukti nanti bahwa itu adalah benar-benar warga sipil bukan TNI, apakah mereka mau bertanggung jawab? Apakah mereka sanggup mengembalikan nyawa orang yang tidak berdosa? Nah, itu permasalahannya. Pak Aidi, proses kejadian ini kan pada tanggal 2 dan 3 Desember, artinya sudah seminggu begitu. Apa saja hambatannya hingga saat ini masih belum juga ketemu begitu orang korban yang masih dicari dan anggota KKB yang ingin ditangkap? Jelas hambatannya yang pertama adalah Medan yang sangat yang sangat sulit ya, geografi Papua terutama di daerah TKP itu memang sangat sulit. Yang kedua bahwa itu adalah alam mereka lahir dan besar di sana, masyarakat di sana tentunya walaupun tidak terlibat secara langsung, tapi mereka ketakutan untuk memberitahukan posisi mereka yang sebenarnya. Sehingga kami himbau kepada masyarakat yang ada di Bua maupun Yigi bahwa jangan melindungi mereka karena mereka sudah melakukan perbuatan yang sangat keji yang tidak dibenarkan oleh